Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seorang pelaku seni yang tentunya bisa memotivasi kita generasi muda. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So langsung aja kita bakal ngobrol sareng Pak Tut Daryo. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu. Yening titiang selesai mirengan nama manten kan kenten ya nggih. Kalau bertemu secara langsung ngobrol-ngobrol gini pasti tidak pernah sama sekali ya. Pak Tut pun tapi gatren niki. Setunggal amangkinan becik Sehat. Sanenten enten halangan pun api sehat. Sehat nih ya, meskipun kita dalam masa sulit pandemi ya katanya, tapi tetap semangat. Nah, Pak Tut yang datang meriki mau ngajak ngobrol Pak Tut seputaran Pak Tut terjun di dunia seni. Nah, niki untuk memotivasi generasi muda niki. Nah, sebelumnya dados perkenalkan diri dumun nama lengkap, taler, ke tahun kelahiran, tanggal lahir. Semua peniki begitu. Pastan titiang Ketut Daryo. Dagingan? Dagingin. Bangga unik. Daging masih kidi belakangnya SSP Sarjana Seni Pedalangan. Tahun kelahiran kalau dibilang tanggal tapi dumun enten yang daging tanggal enten. Tapi karena diisi tanggal pada saat tamat di SD, artinya 31 Desember 1966. Akhir tahun dan ini. Dumun orang tua kan biasa kan Bijinang nulis lekat umur sekian kan bahasanya. Tapi yang jelas, yang pasti kepastiannya umur yang itu lahirnya 1963, pas meletus Gunung Agung. Wow. Karena ya. di makanya SD Dar ya gitu makanya waktu nikah itu kan orang tua zaman dulu kan seenaknya mungkin nama itu tidak mengandung arti. Daryo kerang medaryo itu bahasanya. Oh gitu. Gitu bahasanya zaman dulu. Jadi mun Pak Tut lahir di tahun 63. Sebenarnya lahirnya 63. Pas meletus Gunung Agung. Tapi di korting. Di korting karena di SD itu, nah katanya dari gurunya saya masih kelihatan kecil gitu. Nggak mungkin orang ini lahir 63 begitu dah gurunya. Ya dimudahkan lagi lah 66. Oh gitu. Ya, gitu. Dimudahkan lagi. Terus Jadi zaman nikah sekolah gimana Pak Tut? Kok bisa dimudahkan lagi gitu? Nggak, artinya umurnya dimudahkan. kan bentuknya kan masih kecil. Akhirnya mungkin umurnya mone yang mone umurnya masa ane wayah begitu bahasanya. Aja udah umur nih ya 66 lah lekan dikasih nanti kelahirnya gitu. Oh gitu. Iya, guru. Karena masih mungil waktu itu. Ya masih kecil gitu. Pak Tut bersaudara 4 orang. Pak Tut paling kecil, napi wenten. Udah banyak sekali kalau zaman nikah tuh 14 orang. Sekoarjo nih. 14 orang. Sepak bola pun lebih. Jadi cuman Pak Tut bersaudara 14 orang. 14 orang tapi yang masih 8 orang. 8 orang. Yang 6 mur ngajin dia dua. Oke, tan niki uniknya Pak Tut Ketut yang pertama napi. Ketut yang ketiga jadinya. Ya ampun, Ketut yang ketiga. Ketut yang ketiga jadinya. Terus Ketut yang 1, 2 masih? Tidak. Sampun ten wenten. Ketut 1, 2 ada. Ada Ketut 2 ada. Ketut 2 wenten. Ketut 3. Yang terakhir berarti Wayan pertama ada. Made pertama ada. Nyoman. Wayan yang kedua ada. Made kedua ada. Karena yang meninggal itu 6, yang masih 8 gitu. Dan nikah napi wastane cewek, cowok? Cowok 4, cewek 2. Cewek 2, Nggih. Cowok 4. Nggih. Nah, mungkin yang bertanya, yang bergelut di seni hampir semua napi Pak Tut mantap. Nah, terima kasih nih becik sekali petakai ini. Yang jelas dari 14 orang yang masih 8 yang berkecimpung di dalam seni, wantah tiang sendiri. Luar biasa, guys. Luar biasa nih. Hanya Pak Tut sendiri. Inggih. Ibu, bapak, dumunan juga seni? Tidak, bapak adalah seorang undagi. Undagi. Ini fotonya bapak. Oh. Semua almarhum ini keduanya. Niki Bapak ibu. nggih. Iya. Ibu tan juga seni. Ton. Berarti yang mengawali memang Pak Tut. Inggih. Itu secara otodidak, tapi ada proses belajar. Meniki.
Dumun SMP dumun ge. SMP bawasang, SD ampun ya lewat SMP karena tiang ya sedikit tidaknya uning lah megambal gong kebiar uning tak nampak gangso gitu. Setelah itu senang belajar, akhirnya tamat SMP itu keinginan masuk di SMKI dumun. Kan Kokar nama pertama kali. Yang masih di Jalan Ratna gitu. Nah, niko tiang kepingin ke sana bagaimana caranya itu diantar oleh paman masuk di sana gitu. Akhirnya di sana ada tes bakat gitu. Mungkin kecil seperti mungkin masa tes bakat ya. Ada 3 jurusan pedalangan, tari, kerawitan. Jangan kepinginnya sebenarnya jadi jurusan tari gitu. Apa jenang senawang? Iya. Weh zaman makin kan cari mau wibawa, cari waktu itu aja pasti bagus saja gitu. Kepingin jadi jurusan tari. Tari mantap kan pada di tes tari yang saya mantapkan gitu. Yang jelas tes kali tes. Akhirnya di pedalang dapat nilai terbesar gitu. Di pedalangan dapat nilai terbesar vokalnya, katanya vokal saya bagus, katanya saya tidak tahu pada saat itu bagus tapi dan bagus. Yang jelas dari Pak Sayang kan uning. Dalam almarhum dia yang ngetes. Oh, Pak Sayang guru. Guru. Wah, mau pondok guru. Oh gitu ya. Dites oleh Pak Sayang. Kamu harus dalang, harus jangan main-main. Harus kamu dalang, jangan tari, jangan kerawitan gitu. Nggak bisa dihela. Berpikir loh, kalau jurusan dalang apa yang saya tahu? Itu yang jadi pikiran luar biasa gitu. Akhirnya saya ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Sayang, saya ikuti. Saya menjadi jurusan pedalangan di SMKI zamannya itu tahun 81. Ya, sekitar umur 16 dah nih. 16 ya, waktu nikah. Artinya 4 tahun nikah Pak. 4 tahun di sana. Ya, Dumun kan 4 tahun katanya. Bukan 4 tahun, 4,5 kalau tidak salah. 4,5 jawab gitu. 4,5 kalau tidak salah. Iya. Ada perubahan tahun zaman itu asalnya tidak salah. Pedalangan. Jurusan pedalangan gitu. Tapi akhirnya tetap masih menari Pak. Puniki di anu kan di SMKI zaman dikau kan. Semua jurusan dapat tari, dapat kerawitan. Kecuali jurusan tari dan kerawitan tidak dapat pedalangan. Oh iya. Jurusan pedalangan belajar tari oke. Belajar kerawitan oke. Kalau orang kerawitan orang tari tidak sama sekali dapat pedalangan. Itulah kelebihan pedalangan. Itu nilai plusnya ya. Karena dia jiwa untuk ngigelang wayang kan harus ada. Iya. Itu guys ya bagian ilmu nih Kang ya. Kalau mau nyari yang memang bergelut di seni. Tapi berarti Pak Tut kan memang sudah bisa menari, bisa menggambel juga kan kita. Pada saat masuk di sana ada dosnya. Ya. Kalau megambel dari SMP, ampun uning megambel gede-gede kan. Dan akhirnya pedalangan tamat ring SMKI Kokar. Ngelanjutin malah langsung ke isi. Langsung ke isi. Tidak isi jeda. Udah isi waktu itu ya? STSI. STSI juga ini. Belum isi STSI. Pedalangan juga. Akhirnya tamat 4 tahun. 4,5 lah jadinya. 4,5 jadinya. Dan di perjalanan nih ke wenten modelnya kayak kita kan praktek ngayah, mengewayang, wayang lemah dan lain sebagainya. Awal ngebah wayang. Biasa nih kok. Sebenarnya berdiki nggih, karena mungkin nyambung apa yang disampaikan tadi. Kepingin menjadi jurus tari, menjadi jurusan dalang dah dos. Nah dengan yang dados menjadi jurusan pedalangan itu ada tekadnya luar biasa. Berpikir sebelumnya wayang tak punya. Wayang cenglah. Keinginan jadi jurusan tari tidak dapat jurusan tari, tapi dalam ada tekad menjadi harus menjadi dalang. Enten niat. Ya keinginan. Karena diminta oleh Pak Sayang tuh kamu harus dalang. Ada niat menjadi orang dalang itu artinya. Akhirnya bersaing dengan teman-teman yang diajak jurus pedalangan itu orang hebat. Itu pun uning Pak Suwe almarhum jurus pedalangan setingkat tiang nih kau. Pak Suwe nggih. Saya angkatnya Pak Suwe jurus pedalangan nih kau. Wih, luar biasa nih kau. Artinya apa? Saingannya. Saya pengen juga begitu. Dia pintar, saya harus bisa menyaingi dia gitu. Akhirnya terus berjalan. Wayang enggak punya. Naik kelas 3. Saya kepingin istilahnya mencoba itu. Iya. Di mana cari wayang? Di mana cari gener? Waktu itu wayangnya kan mahal ya. Mahal. Akhirnya saya langsung ke Bono Pak Made Sijo. Bapaknya Pak Sidio. Iya.
Bapak saya begini lah, langsung belajar di sana juga. Di sana dimantapkan di Bono kemampuannya untuk main wayang supaya di kelas 3 tuh supaya bisa dicoba atau makebah. Akhirnya saya makebah di Tapak Siring di daerah Manuk Ayo. Oh, Manuk Ayo. Oh, di sana dicoba, kebetulan ada teman di sana, dia punya kakak jadi guru di Sesri, kebetulan anaknya 1 ton. Dia ya menanggap wayang lah gitu. Nggak usah saya ditangkap, saya dicoba di sana. Gratis lah. Dan akhirnya makebah Rike itu pertama kali. Iya, di sana pertama kali. Dan wayangnya minjam ke Pak di Bono, Pak Desijo nya. Dia punya wayang. Akhirnya bagaimana? Ada respon luar biasa jadinya. Ada respon luar biasa lah. Akhirnya saya ngempi dados di sana di tempat-tempat Desijo itu. Saya dianggap anaknya dia lah gitu. Anaknya beliau gitu. Bersyukur sekali. Belajar terus belajar sampai tamat. Masuk diisi, berjalan terus, lantur aja nanti supaya tidak panjang pembicaranya. Tahun 90 saya mewakili daerah Gianyar Festival Wayang Parwo. Wih. Dapat nomor 1. Luar biasa banget tuh tahun 90 Nika maksudnya. Iya. Nika sudah punya wayang Nika nggak? Belum Nika juara 1 belum punya wayang. Masih memakai wayang Pak Desijo. Karena saya dianggap anak. Pokoknya Anda saya utamakan, di mana Anda pentas pakai wayang Bapo. Bapo nanti minjam wayang lain, makanya saya diutamakan oleh Bapo. Hebat, nabe antara nabe jak nanak itu sangat luar biasa. Ini karena nabenya sangat percaya dan ini anak mampu gitu, makanya dari segi keturunan tidak ada keturunan pedalangan. Lucunya lagi begini, tahun 90 pentas wayang juara 1. Langsung tahun 90 akhir itu tamat ujian S1 isi ujian S1 nya kan akhir 90 itu tamat S1 nya tapi belum menerima ijazah tapi sudah dikatakan tamat dan setelah itu nyambung kawin nikah. Lahirnya istrinya paman akhirnya 91 ngonor dah 91 langsung ke Jogja. Cari akta 4. Iya. Pak Tut akhirnya kan memang menjadi guru di SMKI Kokar ya, yang dulunya memang di sana sekolah dan sekarang jadi guru di sana. Bisa dikatakan dari tahun 91 sampai mangkin Kari Kantun. Sudah 30 tahun. Dan Aji Niki muridnya ya. Aduh. Niki kok mudaan gurunya. Berarti Pak Tut mungkin usahanya sampun 58 ya. 58 tahun. Ini awet muda. Niki bersaing zaman dulu ya. Iya, berarti bisa dikatakan benar pepatah mengatakan bahwa kalau menjadi guru tuh awet muda. Pak Tut awet muda. Tanjo, artinya nanti kentan. Tapi Pak Tut, yang pengen tahu Niki, Ketian juga dengar dari Gusnya, Pak Tut Niki adalah dalang di Kokan, Niki pramentari ya? Pramentari kan? Menggantikan Pak Sayang. Kan nih, Kenten dia Tiang baru tahu Niki, soalnya Tiang coba pernah dengar suaranya mantan dalang pramentari. Nah, Tiang mau nanya, kalau memainkan wayang dengan memainkan orang langsung prakmen kan, kalau prakmen kan orang yang menari, tapi kalau wayang kan kita yang memainkan. Mana lebih sulit? Wah Niki, kalau kita bilang lebih sulit, jauh lebih sulit main wayang. Jauh lebih sulit memainkan wayang. Apa sebab? Karena di wayang itu kan banyak sekali, satu vokal, kedua menggerakkan wayang, ketiga memainkan kaki pukulan cepalo. Keempat, memikirkan cerita. Kelima, vokal itu harus berhubung dengan gamelan. Banyak sekali. Kalau di sendera tari kan tidak. Lebih ringan, lebih gampang di sendera tari. Cuma kita melihat karakter daripada penari. Kalau gini bagaimana karakternya? Kalau penari ini apa karakter itu aja. Dan kan apa tuh? Coba kita mendengarkan suara gamelannya begitu ya. Kalau citra kan sudah sebelumnya kita harus paham citra daripada seni pertunjukan. Kalau wayang itu seorang dalang itu otomatis bisa dia membuat citra dadakan. Spontanitas harus kuat. Saya pernah main wayang di Tewel. Sekarang wayang, besoknya lagi wayang. Nah, gitu. Niki wayang lemah Niki. Nah, wayang clear. Oh, wayang
modelnya ngepur nge dalam satu lokasi. Satu tempat. Loh, itu kok bisa begitu, Pak? Itu kok bisa begitu? Yang jelas orang itu bagian dari itu kok bisa begitu? Hari ini sudah ke sana. Besoknya lagi main. Besok Kan ada orang yang nanggap gitu. Mungkin nggak tahu si A coba cari dalang ini. Si B lagi, besoknya lagi dalang itu aja gitu misalnya. Oh gitu. Nah ini mengatur cerita ini makanya harus kita mempunyai cerita dadakan. Sekarang wayang di Tewel udah bercerita begini. Kalau besoknya bagaimana? Iya besoknya gimana nih ke? Supaya jangan yang kemarin dibilang lagi gitu. Iya nih kampun. Makanya kalau kita bilang lebih sukar main wayang karena wayang banyak sekali. Kita pikirkan. Berarti kalau misalnya kita ngewayang nih kan memang kalau beda-beda tempat memang itu mantan ceritanya nge. Bukan itu tapi sedikit tidaknya adalah persamaan. Oh kan. Enggak gitu sama ada tuh. Ada persamaan. Ada persamaan. Banyak perbedaan. Tapi kalau satu tempat tuh agak berat sekali. Berat. Sama karena saya bingung dengan Bondres. Kayak Bondres kan ya, gitu juga ya. Nggih. Mungkin satu tempat bos stres. Berarti wayang gitu juga ya? Iya. Kandel-kandelnya. Ya. Oke, enten ya. Dan mungkin Pak Tut masih aktif kenten modelnya ada dalang, wayang kenten. Iya, selama 2 tahun tewas lah. Mendumunan. Masa pandemi yang menyebabkan. Aduh tewas kan Niki guys. Aduh kok menyeramkan bahasanya Niki. Pokoknya Pragino makin segina ngomong apa. Tapi sebelum pandemi kan kenten memari. Pantun kan. Tapi begini sebenarnya. Kalau zaman-zaman sebelum Cemplong ya maaf. Mungkin Pak Cemplong nonton, maaf Niki. Sebelum Cemplong tuh saya dikatakan dalang lais lah. 1 minggu 3 kali itu bisa jalan. 1 minggu 3 kali. Dalam konsep tradisi maksudnya? Tradisi. Yang tetap kuat dengan tradisi maaf gitu. Dengan munculnya Cemplong itu mungkin dalang-dalang yang lain sudah merasakan gitu. Turun grafiknya turun gitu. Setelah masuk tiang turun. Sebelum pandemi nih tapi tetap jalan ada aja. Mungkin 1 minggu sekali jalan. Tapi sebelum itu sering sekali terus. Setiap hari nih Kak? Pernah setiap hari, tapi 1 minggu itu 3 kali minimal pasti. Nah, pernah ada pengalaman Pak kehabisan suara waktu ngewayang? Serak. Biasa itu biasa. Oh, biasa. Terus apa yang terjadi Rika Pak? Diki bisa dikatakan macam-macam pernah itu kejadian itu macam-macam. Istilah tuh kejadian lemah petang itu ada. Miss nih. Iya. Miss nah. Pernah. Niki guys. Tiang sampai ngeli. Tiang wayang kalau tidak salah di rumahnya seorang paranormal, kalau di Bali dia katakan balian. Nggih. Apa itu coba, apa itu tidak tahu nggih. Saya wayang, pada saat wayang cerita itu berjalan di pertengahan ini. Jalan cerita wayang berjalan pada saat babak kedua mengeluarkan delem. Setelah pengelang karo kayona keluar delem, bernyanyi delem itu, saya sudah bernyanyi, penonton mendengar saya tidak menyanyi. Waktu di dalam gending tidak didengar oleh penonton. Saya tetap bernyanyi. Sampai tukang pembantu dalang di samping tutup ini ke tengkong itu. Si memunyi dalamnya. Tapi saya bersuara, tapi penonton tidak mendengar saya. Nah itu keanehan ya. Keanehan. Kalau bilang cobaan ya. Terus termasuk ke tengkongnya juga. Tengkong mendengar, Bang Gendar mendengar. Yang lain mendengar tapi penonton tidak mendengar. Penonton tidak mendengar. Apa ya orang dalah aja. Kayak kalau gitu wawe. Padahal kan sudah bersuara. Ya. Terus apa yang terjadi waktu nikah Pak Tut? Berpikir saya total berpikir bagaimana nih ya, apa ada gangguan pada ada. Tetap kan seorang dalang tuh karena dia tahu tentang Dharma Pewayangan. Otomatis dewanya dalang siapa, dewanya wayang siapa. Itu saya minta perlindungan. Ampun ya orang mantran minta perlindungan. Mantran. Ternyata saya tiang tinjak keropak nih kok. Sampai keropak dia menggeser. 3 kali baru bersuara. Baru bersuara. Nah, pada saat itu bisalah kita ngelah dayo dadaan. Spontanitasnya keluar jadinya. Wah, penonton tuh ketawa terus gitu. Sampai yang ngomong begini, "Ngut, kaden cialoh dari dalang ngut," gitu.
Tadi ke dalam, bunyi nyidang bener nyoba, gitu dalam. Wih, langsung saat itu ya. Mau manas loh. Bunyi nyidang coba, nah bemari ancang wayang menpo, coba cabin bona timbal, gitu sampai ngomong dalam. Tapi di dalam ngomong. Dalam jadi nantang tuh. Tapi setelah begitu, setelah selesai wayang tuh. Neng Ali itu na 10 ton masalah itu biasa nih kalau dia ngelanu nih kalau dados coba nggak masalah. Nah gitu pernah begitu ya, itu baru satu ada lagi ada suara serak kan biasa nih kau suara serak pas di kan ada istilah rebong di pewayang ya. Nada serak bunyi pas sebat hati ya tapi nih ngerebong kan gimana modelnya ngerebong gendeng wayang kenyang makin powogan. Nah, menari wayang binjak dia cek serak langsung. Bong wayang ikan. Malian merdah pesuai ngaran. Ngorto wayu. Banyak akal gitu ya. Sorry dah. Sorry dah. Ya ampun. Gini dah sama senior guys. Enak banget. Iya gimana Pak Tut? Si nyidang sing bapak magending dah. Oke, tadi kita nang bahasa lewat ang panas kita. Pasti ke bunyi serak. Pernah itu kan itu tidak itu bukan bagaimana itu memang kondisi hampir semua dalang seperti itu mungkin ya Pak. Ya, sama. Iya. Semua dalang pernah itu. Nah, macam-macam kejadian itu yang kepetang sama kan enak tadi. Tapi aduh Adi ada Pak Tut dengan Banyol lagi. Aduh. Pernah Pak Tut itu sampai missing di tempat. Tidak kan sudah ada antisipasi gitu. Pakai maples. Enggak antisipasi sebelumnya bagaimana jangan sampai itu makan kok yang di mana tiang wayang tidak pernah makan perutnya penuh. Iya. Paling ya belum sopan lah. Itu mempengaruhi nggak Pak Tut? Suara luar biasa mempengaruhi. Iya, karena tiang pernah dengar katanya kalau memang kita suaranya tidak bagus keluar itu karena perutnya. Perut karena kekenyangan. Iya. Kewah sekali napasnya. Oh iya. Makanya belum sopan ya. Apa? Pekulo nih kok. Peklusan. Oke, dan ya. Peklusan. Sisanya bunuhan. Sisanya setelah nikah ya. Oh, berarti Pak Tut memang ya sebelum pandemi niki memargi lah ya, kantun memargi kan ngenten nge. Termasuk pandemi tapi ya jaraknya jauh nih kok. Pernah saat pandemi main wayang. Salah 3 kali atau 2 kali ya? 3 kali pernah di Pejeng pernah, di Ubon Biu pernah. Hadat saja nih kok. Tapi nikah kan sampun wayang sendiri nikah nge. Makin kuda ampun medue wayang Pak Tut. Makin ampun lengkap sekali. Lengkap keker gambar lengkap termasuk nah, wayang Semar Pegulingan nah punya juga gambar yang Semar Pegulingan. Iya, wah. Udah lama punya wayang sudah lama. Sebenarnya tahun 97 nambah nih festivalnya juga ikut mewakili Gianyar Calonara. Pernah nih kan. Di sana tidak ada juara. Ada perdebatan. Akhirnya 3 terbaik jadinya. Gianyar, Badung, Kerangsem. 3 terbaik. Pak Tut Wentan enggak keinginan yang sampai saat ini bisa dikatakan hampir 30 tahun lah ya bisa menjadi guru kan mungkin kan. Nah 30 tahun bentar lagi mungkin akan pensiun. Nah ada enggak keinginan yang belum tercapai? Kalau itu ada keinginan enggak? Banyak sekali sebenarnya. Di seni niki? Di seni banyak sekali sebenarnya. Saya dikatakan merasa iri terhadap seniman muda. Tapi irinya niki. Irinya bagaimana? Irinya positif bukan irinya negatif. Karena seniman muda tuh dia mempunyai basic berkreativitas luar biasa. Kemampuan dia tuh berkreativitas luar biasa itu yang iri. Berarti yang kan menurutnya dia meniru seniman muda ternyata kena umur. Tapi saya bagaimana ya mengamati senang melihat gitu. Irinya positifnya itu. Bagus sekali saya dukung seniman muda itu. Tapi kepinginnya pasti begitu. Tapi kan menyidang lah karyanya seniman muda. Tapi untuk berkarya naik garapan baru dong bayar nyidang kan. Tapi tidak semantap seniman-seniman muda. Mungkin termasuk Gus Hajinya.
Tidak bisa. Ini senior yang sangat merendah ini. Tapi Pak Tut kan termasuk juga modelnya mendukung seniman muda. Mendukung sekali. Pak Tut di usia yang bisa dikatakan sudah mau kepala 6 niki kan kentan ya, tapi masih tetap awet muda, punya ide tapi diberikan oleh seniman muda. Iya. Seperti ini kan keinginan nanti ke depannya. Iya, jelas sudah jelas. Sudah jelas. Mungkin seniman muda datang kemari dia minta masukan misalnya. Woi, berapa saya punya kemampuan saya akan kasih. Wah, ini baru luar biasa banget Niki. Ya. Jadi buat seniman muda yang ingin menekuni dunia pedalangan bisa sharing-sharing meetingnya. Iya, maunya begitu gitu ya. Iya. Sudah banyak banget kita dapat ini ilmu. Coba mainkan beberapa dialog. Iya, itu yang kutunggu. Kalian merdah dan Melem Sangut. Untuk itu sekaligus pesan deh Pak Tut. Biar banyak yang tertarik dengan seni pedalangan. Pesan buat generasi muda. Pak Tut memberikan pesan buat generasi muda meskipun di kala pandemi seperti saat ini. Tapi dengan tokoh. Tapi baru nih kok. Ya, Tualen Merdah Sangut dalam ya. Mungkin Tualen Merdah nggih. Dah, wakil nanan. Beratuh dah marasoango bapo. Yen raosnya gumi jani gumi pandemi dah. Man kengken maksudana bengong itu. Pandemi gumi jani yen raosnya seniman makajang termasuk bapo kinucap seniman. Merasa kaperiangan bapo. Jadi kata doang tiban atas ngoyong. Ni malam-maluan termasuk bondres luar biasa memberikan semangat kepada masyarakat. Jani jaliu ketidur dah. Jadi kata biar masa pandemi kan dilarang kita menampilkan sesuatu. Sejak itu senana. Sepanjang nu rago demen ngelaksanang ya diastun masa pandemi kewala rago pagah pasti kelah karnyidang kewalau jani rago tabah menghadapi deket itu nana. Menjadikan bapo jadi ngide teken cai cinu muda dan jadi bapo mendukung cai. Kengken cara biar di masa pandemi jangan cai ngesap, cai ngesap lakar berkarya. Mapan hasil karya itu lakar nanti dan cihnang itu teken masyarakat kerja. Artinya ci masa muda, ci demen berkarya lakar diketahui oleh masyarakat apa ci jadi manusia yang sukses membidangi seni. Kita maksud bapo dah. Bapo selaku orang tua mendukung cai. Nya ci metakon gen bapo metakon sepanjang bapo menung lah ilmu lakar terima cai jangon ilmu bapo. Bapo lakar serah 100% kerbang bapo kemampuan bapo teken cai tu nyendah. Itu Malen Merdah. Malen Merdah. Jadi dalam sangut jadi itu Malen Merdah. Malen dan Merdah. Malen itu Malennya suaranya gede, Merdahnya suaranya cendik. Tapi ini kunyit sarang tapi ini jahe sarang tapi istilahnya. Malennya kan jahe. Merdah itu cekuh. Ini sangut ya dalam jadi. Sangut dalam nih. Aduh. Kini wal basang kakao. Jadi melem ngoleng basang tadi. Yang kakao terkenal bilang ngut. Bondres berbahasa Jawa, kakao bane juara satu bidan. Jadi yang kini atas bumi nyen segedang bahasa. Nyen gedang yang melem. Nih pandemi mulu pandemi brengsek ngut. Kita ragolopnya ndak kena ide sang yang widi. Kini bumi jani laksana. Bisa nih yang hilang, bin itu meleman berkembang. Jangan setuju kan melem. Harus salah satu ada yang mewakili melem uli bali. Pangidang mewakili jani. Pangidang bobonres melemnya berbahasa Jawa itu jangan itu dilupakan. Harus dikembangkan. Jangan demen deh kan bondres melemnya. Kesini melem mang inggal di Banjar man membalik kejap sama balik yang galang sakit sirase manyatu ya tukang bondres iso inggal. Termasuk nih belum pang melem malang. Nyen mau wawancara melem jani. Ini udah diliku nih ina nih tau. Tetap cang dukung melem tuh keketo. Nah, cang sanggup teken satuan cingut. Mudah-mudahan pang kabar pandemi, pasti ada pandemi. Paman cang monres ben keto nih kena kakomut. Bacing-cingut. Nah, amun to gelom. Keslak sembunyi saya. Aduh, luar biasa banget nih powernya loh Pak Tut. Aduh. Jangan sampai kalah ya generasi muda ya. Niki ayo berguru meriki deh. Benar nih Niki power Pak Tut di usia yang sudah mau kepala 6 Niki tapi masih tetap energik.
Aduh, kayak Niki ngundang wayang ya. Ngundang wayang ya. Poton kucit. Sira uning pandemi gelis betilar Niki patut juga tetap berkarya, aktif juga meskipun dalam situasi seperti Niki. Patut terima kasih banyak Niki. Senang banget ya Niki. Awalnya untungnya ketemu lagi tuh nih, ampun makanya mudah-mudahan ketemu udah dari tadi gitu. Akhirnya memang jodoh bertemu. Semua Niki. Nanti kita sambung malih sira uning wenten waktu galah bercerita tentang ya cerita pewayangan kan kita. Nah, Pak Niki tiang punya sedikit oleh-oleh. Niki dari Nio Nirmala Oil. Oh, napi Niki? Berupa napi? Niki minyak. Kegunaannya untuk meredakan hampir semua jenis penyakit. Nah, kebetulan tadi kan suaranya serak, bisa kan? Bisa. Niki dados dibalurkan di tempat yang sakit atau di seluruh tubuh. Minum bisa? Bisa. Oh, ini tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Semua nih, bagus sekali. Sehat selalu. Tetap berkarya, berkreativitas dan memotivasi generasi muda. Nah, semeton sareng sami demikian tadi obrolan kita yang seru luar biasa banget Niki nggih. Tonton video ini sampai akhir dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi sareng Pak Tetario ngelung semua pamit. Ritat kalau wenten iwang atur nunas geng rena pengapura puput antuk para mesanti. Om Santi Om. Salam hore Pak Tut. Salam hore.